2 minggu aku kerja di situ Kak, aman. Pas masuk malam aku kedatangan pasien, tapi dia sendiri. Dia nggak bawa keluarganya. Ibu sendiri, aku bilang gitu. Iya, suami saya kerja, katanya gitu. Langsung masuk ke ruang bersalin. Nah udah kayak gitu, aku tulis datanya dong Kak. Aku tulis namanya, RT-nya gitu kan, alamatnya di mana. Aku bantuin si bayinya keluar. Kan kalau bayi keluar tuh kan bau amis darah tuh kan nyenget ya Kak ya. Aku ngelihat sosok si ibu itu lagi Kak. Di sebelah aku tapi ngadep ke si ibu pasien yang lahiran itu. Baru kerja 2 minggu, bidan ini diminta tolong untuk dibantu lahiran sama ibu-ibu yang sudah meninggal. Nah, gimana cerita lengkapnya? Saksikan terus Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah, di sini udah ada bidannya. Kita sapa dulu aja, namanya Kak Feby. Kak Feby, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Feby pernah nanganin pasien yang udah meninggal? Ya, jelas itu Kak. Jelas pernah. itu. Nyata itu Kak. Seumur hidup. Seumur hidup Kak. Itu gimana kejadiannya Kak? Ya gitu dia. Jadi si ibu almarhumnya itu aku nanganinnya gini Kak. Dia tuh kan habis lahiran pagi. Dia lahiran pagi jam 7.30 lah dia datang ke klinik. Udah ditolongin lah tuh ya, udah selesai tuh. Akunya masuk malam Kak. Aku belum ganti baju Kak. Aku baru nyampe banget gitu, baru duduk gitu, baru istirahat. Tiba-tiba ada si ibu itu datang, padahal si pasien itu udah meninggal paginya. Oh, dia datang lagi? Datang lagi malamnya nyamperin saya Kak. Ke klinik tempat bekas dia bersalin di situ. Itu di satu hari yang sama? Satu hari yang sama, pagi ketemu malam. Gokil nih, bakal epic sih nih ceritanya sih. Oke, ini gue nggak bakal banyak tanya ke Kak Feby, jadi kalian wajib tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa guys, kalau kalian pengen jadi narasumber juga sama seperti Kak Feby, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya biasanya gue taruh di deskripsi, atau kalian juga bisa langsung hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, itu ada di @jamaludin_daris. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Feby, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi pas di tahun 2013 itu aku masih ngampus Kak. Masih magang tuh. Pas aku lihat lokasinya kan sebelum 1 hari magang tuh kita ngeliat lokasi dulu Kak. Tepatnya ini, nanti kita tinggal di sini gitu kan. Selama 1 bulan itu kita stay di situ. Aku ngeliat kok emang agak serem juga Kak. Apanya? Tempatnya. Jadi itu tuh dulunya rumah kosong gitu Kak. Cuman dibangun jadi klinik bersalin gitu. Cuma klinik bersalinnya tuh lumayan besar Kak. Lumayan angker lah. Nah aku tuh di situ magang 1 bulan Kak. Aku di situ 1 bulan. Emang sih selama magang tuh ada aja ya kayak gangguan-gangguan kecil gitu ada. Kayak kita ngelihat orang sekilas lah gitu. Kayak kita ngedengar orang nangis. Ngelihat sosok itu udah pernah Kak di situ. Ya udah nggak lama aku lulus tuh Kak. Aku kan pengalaman magang di situ kan. Tahun berapa itu? Itu tahun 2015. Lulus. 2015. 2016-nya akhir aku nelpon ke klinik itu, bukan dari klinik nelpon ke kita, soalnya kan dari pihak klinik dia udah ngomong sama aku Kak. Katanya nanti kalau misalkan udah lulus telepon ke sini. Oh, oke. Mungkin ada lowongan bidan yang kosong gitu Kak.
Nah otomatis aku langsung punya pikiran ke situ Kak. 2 minggu setelah aku lulus kan belum ada panggilan juga. Udah masukin ke sana ke sini nggak ada terus. Ya udah gitu aku nelpon. Assalamualaikum Bu, mau nanya ini tawaran yang waktu tahun lalu masih ada nggak gitu kan? Ini dengan siapa? Ini Feby gitu. Oh iya yang itu ya gitu, yang di kampus itu gitu. Ya Bu, oh iya kebetulan ini kita lagi ngebutuhin 3 katanya gitu, 3 bidan. Yang 2 masih kita interview katanya, kalau kamu langsung ke sini aja langsung katanya gitu Kak. Aku tuh otomatis langsung datang dong Kak. Seneng dong gitu dapat kerjaan walaupun tempatnya agak lumayan angker lah gitu. Sambil nutupin nunggu yang lain juga kan. Nah udah kayak gitu aku langsung datang ke situ Kak, langsung kerja hari itu juga. Hari itu juga? Hari itu juga, soalnya kan si kepala kliniknya dia udah tahu skill. Pas jam aku kerja di situ waktu magang selalu tepat waktu gitu, gak pernah telat gitu Kak. Nah aku tuh pas kerja di situ 2 minggu aku kerja di situ Kak aman. Nggak ada apa-apa tuh, gangguan-gangguan kecil mah wajar ya Kak ya. Nah pas aku 2 minggu, pas masuk malam, jam 8.30 setengah 9 berarti ya Kak ya. Aku kedatangan pasien, tapi dia sendiri. Dia sendiri tuh Kak. Dia nggak bawa keluarganya gitu. Aku sampai nanya, dia Bu, apa sih minta tolong gitu, mau lahiran. Ibu kok ibu sendiri? Aku bilang gitu. Iya, suami saya kerja katanya gitu. Ya udah ibu masuk dulu gitu kan. Ibu masuk, ayo. Langsung masuk ke ruang bersalin. Udah gitu, ibu masih kuat? Iya Bu, masih katanya, masih kuat. Nah udah kayak gitu, aku tulis datanya dong Kak, tulis kan, karena si ibunya bilang yang masih kuat kan, aku tulis namanya, RT-nya gitu kan, alamatnya di mana. Udah tuh, udah aku selesai, Bu, saya siapin dulu alatnya ya, langsung sterilin alat tuh, aku tinggalin lah tuh si ibu itu kan sendiri di ruang bersalin Kak. Aku steril alat di ruang bersebelah, terus gitu nggak lama kemudian temen aku dateng, bidan Mirna. Bidan Feby ada pasien katanya, ada yang lahiran. Ada Bu, oh alhamdulillah katanya bilangnya gitu kan. Ya alhamdulillah. Pertama sih dia bilang anak keberapa gitu, anak kedua bilang gitu. Udah pembukaan berapa? Pembukaan 6, pembukaan 7 lah, bilang gitu kan. Gue kayak oh iya. Terus udah kayak gitu, kok namanya siapa? Aku jelasin kan itu namanya itu Bu, ibu itu kan. Dia coba lihat datanya, lihat katanya. Dilihat sama dia cuma istighfar doang Kak. Teman aku itu cuma bisa istighfar doang, astagfirullahaladzim. Kok sama katanya gitu. Kok sama maksudnya? Aku bilang gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ada apa gitu? Enggak ada apa-apa. Ih ada apa Bu? Aku bilang serius. Soalnya aku dia sendiri loh gitu kan, jangan takut-takutin gitu. Tapi dan Fedy janji jangan takut ya, katanya bilang gitu. Ya udah ya ceritain aja ada apa gitu. Terus udah kayak gitu dia ceritain, katanya ini pasien yang bidan Feby tulis dan catat ini katanya. Itu dia detail banget itu Kak. Namanya, alamatnya, anaknya, pembukaannya itu sama persis dengan yang saya catat tadi pagi. Gitu Kak. Aku bilang astagfirullah, maksudnya gimana? Iya ini sama. Terus sekarang ibunya kemana? Kata bidan itu kan, teman aku bidan Mirna itu. Ada di ruang bersalin. Dan Feby lagi apa? Aku lagi siapin alat. Aku bilang gitu kan, buat sterilin alat, buat bantu. Terus gitu, coba cek dulu. Coba lihat. Ya udah aku lihat dong Kak ya. Nggak ada Kak. Nggak ada. Aku baru buka pintu aku nongol begini sih ibunya emang udah nggak ada, cuman bau amis doang. Aku nggak cerita tadi. Terus gitu, bau amis doang Kak. Langsung aku buka pintu itu kayak angin kenceng banget Kak, keluar. Aku pingsan dong di situ, angin keluar aku pingsan. Nggak sadarkan diri sampai rumah. Lama. Langsung pingsan ketika nggak tahu aku itu. Dibawa pulang sama siapa aku nggak tahu. Nggak tahu Kak, saking shocknya mungkin aku ya gitu, udah keadaan aku yang capek gitu kan, baru sampai perjalanan jauh juga gitu. Langsung pingsan itu di situ Kak. Nah, besoknya aku masuk lagi Kak, masuk malam lagi. Belum keadaan fisik aja belum stabil banget gitu sama kejadian kemarin, karena nggak ada orang kan otomatis aku juga harus nge-handle sendiri kan gitu.
Nah, yang dinas di ruangan itu tuh aku sendiri. Jadi ruangnya tuh ada 2 Kak, ruang bersalin yang sebelah sama yang sebelah. Jadi satu ruangan itu satu-satu bidannya. Oke. Nah, gitu. Terus alhamdulillah yang pas aku datang dinas malam lagi ada pasien Kak, alhamdulillahnya. Ada keluarga pasien juga lah, ramai di situ kan. Nah, tolonglah nggak terlalu takut banget. Ada juga janggalnya di situ Kak. Pas tengah malam jam berapa ya? Jam 11-an lah kalau nggak salah, jam 11 ya Kak ya. Kan kebelet pipis tuh, pengen pipis ya ke kamar mandi aku Kak. Kamar itu kan lorong Kak, kamar mandinya tuh lorong. Pas nyampe lorong ada kaca gede banget, itu kelilingnya tuh kaca, tapi bukan kaca cermin Kak kalau yang jalan itu. Tapi pas kamar mandi itu kaca cermin satu badan kali itu ya, jelas lah gitu. Ya udah gitu, bawa kamar mandi, kok ada ibu-ibu gitu. Sedangkan itu kan kamar mandi khusus orang yang kerja Kak, khusus nggak boleh ada pasien di situ karena khusus pasien tuh di ruangan itu gitu, nggak boleh ada yang ke situ. Itu siapa ya, ngelihat dari kejauhan gitu, sampai aku deketin, si ibunya cuma nunduk doang Kak. Ibu lagi ngapain di sini, aku bilang gitu. Dia nggak jawab. Ibu nggak boleh masuk ke sini, ini khusus orang kerja gitu, kamar mandi khusus kita gitu. Si ibunya nggak jawab Kak, langsung pergi aja, katanya gitu kan. Aku langsung masuk kamar mandi dong Kak, kan, saking kebeletnya kan. Nah udah kayak gitu, nggak lama kemudian ada yang manggil Kak, Bu Bidan, Astagfirullahaladzim. Aku nggak jawab tuh Kak, Bu Bidan, soalnya aku kan mikirnya siapa sih yang manggil, kan nggak mungkin juga kan. Di situ juga kan sepi, lampu juga kan apa sih, penerangan juga kayak apa ya, nggak semua diterangin Kak. Nah udah gitu aku nggak jawab, mungkin marah mungkin gitu. Nah gak lama dia ketok-ketok, dur. Ini orang siapa? Dur, siapa? Sebentar, aku bilang. Dur, terus-terusan itu. Sebentar, aku keluar nggak ada orang Kak. Hah? Nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang. Bukan keluarga pasien, kan lagi ada pasien pada saat itu. Ada, karena kan kalau di tempat aku kerja itu kamar mandinya tuh ada khusus untuk pasien tuh ada Kak. Beda lagi di ruangan itu juga. Di ruangan itu juga kamar mandinya. Jadi kamar mandi itu khusus orang karyawan aja gitu, kayak perawat, bidan, dokter gitu. Gitu Kak. Udah aku keluar nggak ada orang ternyata Kak. Aku keluar ada ibu-ibu. Itu juga almarhum ibu itu juga Kak. Dengan baju yang sama, postur tubuh yang sama, rambut yang sama, itu juga lagi berdiri Kak. Ya kan otomatis aku jadi kaget ya. Ya Allah, itu siapa gitu kan. Ya udah aku lanjut jalan, ya udah bodo amat gitu ya kayak. Aku nanya lah ke bidan yang di sebelah kan. Dia lagi nggak ada pasien Kak. Di sebelah nggak ada, dia cuma jaga doang gitu. Nah udah gitu aku tanya kan, aku datang ke sebelah. Dek, kan bawah gitu ya. Dek, ada pasien? Nggak ada Kak, emang kenapa? Nggak ada Bu. Itu di kamar mandi siapa? Aku bilang ada ibu-ibu. Aku ini aja ya, maksudnya aku mikirnya mungkin ada pasien gitu Kak gitu. Itu siapa di kamar? Nggak ada pasien, coba aja Ibu lihat. Dilihat emang iya nggak ada Kak. Terus pasien yang tadi yang sama keluarganya kemana? Itu ada. Oh itu ada? Ada, iya. Oh maksudnya di kamar mandi ada pasien? Di kamar mandi ada ibu-ibu lagi hamil. Ternyata itu bukan pasien Kak. Oke, paham. Jadi karena kelihatannya lagi hamil itu pasien lain. Ya, aku mikirnya begitu. Tapi baku banget gitu, masih diem gitu, nggak ngomong kan. Kalau emang bener orang gitu, pasti jawab dong Kak. Kenapa Kak Feby ini ngelihatnya itu kayak pasien yang sebelumnya gitu? Iya, makanya aku juga. Itu jelas ngelihat. Jelas banget Kak. Mukanya itu. Sama banget. Jadi aku mikirnya, ya udahlah mungkin ada pasien kali, aku nggak mikir itu almarhum itu Kak. Oh, tapi sempat kayak terlintas, tuh yang kemarin ini gitu. Iya ada, dalam hati aku mikir begitu. Kok ini ada lagi ya yang kemarin si ibu ini apa sih gitu Kak, aku mikirnya gitu kan. Ada apa sih gitu, aku sampai mikir, maksudnya ada unsur apa sih, maksudnya aku kan nggak ikut nolongin dia lahiran Kak. Pas kejadian aku kan nggak tahu apa-apa. Iya, karena itu kejadiannya pagi ya. Kejadiannya kan pagi, jam 7.30 kan. Aku datang ke situ aja malam. Kok si ibu ini malah masuk, mungkin apa ya, mungkin mikirnya di ruangan itu ada yang ketinggalan atau apa. Kita kan nggak tahu lahiran dia di situ Kak, yang tempat saya jaga. Oke, lanjut dulu. Iya. Di situ. Nah, udah.
Besoknya kan aku libur tuh, lanjut pagi kan. Nah, aku pulang Kak, paginya kan aku pulang tuh, nggak ada apa-apa. Malamnya Kak, nah aku tuh apa ya lagi tidur lah gitu ya, tengah malam gitu. Ya udah kayak gitu. Apa sih kayak ada suara tamu gitu Kak, ketok pintu. Kok kayak ada tamu gitu, siapa kok malam-malam gini, siapa sih yang datang, kan nggak mungkin juga ya kayak jam 1 gitu kan. Nggak ada kerjaan banget gitu, ada tamu jam 1 malam kan, nggak mungkin juga. Nah udah kayak gitu, pas aku lihat nggak ada orang Kak. Nggak ada orang, emang itu bau bunga-bunga melati gitu. Emang sih di belakang rumah kan ada bunga, baunya sama, tapi dia lebih ke anyir Kak. Baunya lebih ke anyir darah gitu kan. Aku udah curiga lagi tuh di situ Kak. Di situ udah aku curiga lagi. Kok apa sih sampai ke rumah kalau emang bener gitu kan Kak. Oh feeling? Aku feeling ke situ karena di rumah nggak pernah ada kejadian apa-apa. Nggak pernah sama sekali Kak. Tapi ini berulang lagi Kak. Kejadiannya keulang lagi gitu kan. Nah udah aku besoknya lagi masuk lagi tuh kan, udah habis libur tuh aku masuk lagi pagi, nggak ada apa-apa tuh, masih aman tuh. Dinas malam lagi Kak, aku kan masuk pagi 2 kali, malam 2 kali ya, terus libur. Jam 8 itu aku baru datang, nggak ada pasien Kak. Ada jam 2:15 ada pasien tuh datang sama keluarganya, sama suaminya juga datang tuh. Ada pas datang ke klinik udah pembukaan lengkap. Udah tinggal keluar aja. Udah tinggal keluar aja, di PD dulu kan, diperiksa minggu dalam dulu, aku periksa udah pembukaan lengkap. Tapi si ibunya nggak langsung lahiran Kak. Di situ ada suami juga, bawa orang tuanya, cuman orang tuanya di luar ya. Nah aku di situ bantu lahiran tuh berdua Kak sama temen aku. Singkat cerita aku bantuin si bayinya keluar. Kan kalau bayi keluar tuh kan bau amis darah tuh kan nyengat ya Kak ya. Pasti banyak dong, pas bayi keluar tuh langsung darah banyak. Aku ngelihat sosok si ibu itu lagi Kak. Ngelihat itu jelas banget di sebelah aku, tapi ngadep ke si ibu pasien yang lahiran itu. Terus? Ya, nah udah gitu. Tapi si ibu yang pasien aku itu lihat. Lihat Kak. Waduh. Lihat. Aku sampai bilang, aku doang ngelihat, kirain aku kan, ternyata si ibu itu juga lihat. Kalau aku kan udah tahu gitu. Kok ini si ibu ini apa sih? Aku dalam hati sampai sampai baca istighfar terus gitu Kak, takut ada apa-apa kan gitu. Terus udah gitu si ibunya nanya, pas udah dibersihin, aku udah keluarin, udah beresin lah, udah bersih gitu, udah beresin bayinya, si ibunya udah bersih. Pas udah di ruang perawatan, si ibunya nanya, Bu Bidan, tadi siapa ya? Katanya bilang gitu. Siapa maksudnya Bu? Tadi si ibu, ada ibu-ibu aku lihat, katanya siapa? Di mana gitu? Aku pura-pura ini aja ya kayak, padahal aku juga tahu gitu. Oh itu si ibu yang pakai baju daster katanya, tapi lagi hamil. Masa iya nungguin aku lahiran, bilangnya gitu Kak. Itu mungkin ibu kali halu, bilang gitu kan, soalnya kan ibu lagi baru banget lahiran gitu kan, mungkin ibu shock. Karena baru lahiran banget gitu secara ya kayak. Ternyata si ibu itu emang ada gitu kan. Kalau temen ngeliat juga gak? Enggak, temen aku enggak ini. Setelah itu apa yang terjadi lagi? Dia itu cuman ngeliatin doang, udah hilang Kak. Nah selang 2 hari kemudian aku penasaran dong Kak. Jelas dong ya, aku penasaran ini unsur si almarhum Boda ini tuh apa sih gitu kan. Aku sampai nyari alamat, data-datanya aku cari lagi Kak. Udah 1 minggu lahiran ya. Aku datang tuh ke rumahnya sama temen aku. Datang Kak. Aku datang pas udah dinas malam, aku langsung datang tuh. Aku datang ke rumahnya, aku cari, dapet alamatnya Kak. Dapet sama temen aku nanya sama temen aku kan. Temenin gue yuk, kemana Bu? Iya nyari alamat si ibu ini buat apa katanya gitu kan. Dia nggak tahu Kak. Dia nggak tahu gitu kalau aku ngalamin kejadian aneh gitu. Oh ini bukan temen yang sebelumnya tuh? Bukan, beda lagi. Nah udah gitu si teman aku bilang gini, ya udah deh ayo, katanya nggak apa-apa deh. Udah lu nggak capek kan? Aku bilang enggak capek. Mungkin dia juga penasaran kali ada apa gitu ya Kak. Aku cari tuh di motor, pakai motor aku Kak. Dalam keadaan capek juga kan, gitu ngantuk kan. Udah aku langsung lah tuh datang ke rumahnya, dapet
Dapat rumahnya Kak. Aku tanya-tanya kan, ketok, Assalamualaikum. Terus ada mertuanya datang, saya pikir itu ibunya, ternyata mertuanya Kak. Ada juga suaminya, ada bayinya juga ada di situ. Nah udah kayak gitu si ibunya tuh, aku bilang gini, cari siapa Bu? Enggak, kita dari pihak klinik. Aku bilang, oh iya ada apa ya katanya. Ada yang ketinggalan Bu? Nggak ada, nggak mau ngobrol aja, bilang gitu kan. Aku ngobrol lah tuh sama si ibu, aku jelasin kan, kalau aku tuh udah beberapa hari itu didatangin terus sama almarhum ibu itu. Gitu. Sedangkan kejadiannya aja aku nggak tahu pas lahiran gitu kan. Udahlah tuh, kenapa Bu? Katanya, ya saya didatengin terus, kenapa ya? Kata suaminya bilang, iya emang ada di sini juga. Hah? Bahkan kalau ke saya tuh katanya dia mimpi, ya datang, makanya anak saya tuh nggak pernah anteng. Rewel terus katanya, nangis terus. Ya secara ya Kak, maksudnya mikirnya kita aja ibu gitu, seorang ibu gitu, baru lahiran otomatis si bayi kan butuh ASI, ASI kan gitu. Mungkin si bayi juga dia ngelihat ada ibunya di situ kan. Terus aku bilang lagi Kak sama dianya, enggak Bu maaf, kita kesini cuma mau konfirmasi aja. Iya boleh katanya. Aku cerita, aku didatengin terus Bu, jadi saya juga kerja nggak tenang gitu kan. Emang ada apa sih gitu? Dia cerita lah tuh Kak. Iya emang di sini juga ada terus katanya gitu, ngeliatin terus sama saya juga Bu, bilangnya gitu. Jadi dia tuh bukan orang situ, yang orang asli Bogor itu suaminya. Nah, kalau si ibunya tuh bukan orang asli situ, jadi dimakamin di kampung suaminya Kak. Di daerah? Daerah Bogor. Nah, ternyata si istrinya tuh nggak mau dimakamin di situ, pengen dipindahin ke kampung dianya. Gitu, nggak mau. Kasarnya apa ya? Meninggal tapi pengen dipindahin ke tempat dia lahir gitu Kak. Jadi dia juga dikebumikan tuh pengen di tempat dia lahir juga gitu. Aku ngelihat bayinya juga sedih ya Kak ya. Maksudnya kok bisa sih gitu sampai ada di rumah juga, ternyata bukan ke kita doang, ternyata di keluarganya juga lebih parah gitu kan. Apalagi sampai ngeliatin terus ke mertuanya, ke suaminya juga kan. Udahlah tuh singkat cerita, waktu itu aku langsung pulang Kak. Langsung pulang. Temen pada saat itu pas mendengar cerita dari dia cerita di jalan, gimana tuh? Cerita di jalan. Iya gimana tuh? Cerita, Ibu kok nggak ngomong sih katanya. Lalu lu nggak ngalamin, gue yang ngalamin gitu kan Kak. Tapi serem juga ya Kak, katanya lagi buat serem juga. Ya emang serem lah, orang sampai ke rumah kok, datang ke rumah. Astagfirullah kok bisa ya Bu ya kayak gitu. Ya pasti denger lah ceritanya gitu kan. Ibu-ibu yang pagi jam 7.30 lahiran meninggal, iya aku denger. Tapi nggak sehoror itu, bilangnya gitu. Tapi kok bisa ke bidan baby? Ya nggak tahu, aku bilang gitu. Berarti posisinya pada saat itu kuburan almarhumah ibu ini masih di... Masih, sampai saat ini. Masih di Bogor? Masih di Bogor. Nah, aku pulang kan. Udah dong, aku malamnya kan, aku kalau malam itu kan kalau udah dinas malam itu apa ya, libur 1 hari tuh waktu itu kan, langsung libur, otomatis aku di rumah dong kan. Nah aku tidur tuh, terus udah gitu sama juga aku nyium ada orang nangis ceritanya kan, ada orang nangis. Kok awalnya orang nangis paling tetangga, aku mikirnya gitu, berantem kali siapa, nggak ada, aku cuek tuh udah tidur. Tapi kok nangisnya tambah kenceng dicampur bau Kak. Campur bau itu, bau banget. Aku bilang ini bau apa lagi, aku sampai di situ kan. Aku sampai nanya ke bapak, aku bangunin bapak kan, Pak, apaan sih ini teteh di ini mulu gitu kan, apaan? Terus udah gitu kata bapak, langsung cerita ke bapak ada apa. Oh kan ada pasien lahiran tapi gitu ngikutin terus ke teteh. Ya udah tuh nggak usah kerja lagi aja tuh, kata bilang kayak gitu kata bapak kan. Udah gitu ya udah tidur udah malam, bapak tidur kan lumayan tuh kayak jam 12. Udah tuh jadi itu setiap jam 1 malam Kak adanya. Pas jam 1 malam dia selalu ada terus. Dia munculnya di mana? Di luar. Tadi kan bau nih. Iya bau itu, ketok di luar. Dia ketok lagi, tapi anehnya bapak nggak denger Kak, cuma aku doang yang denger. Oh cuma Kak Feby doang? Kak Feby aku doang yang bilang denger gitu. Pas ketok lagi, tok. Aduh ya Allah, aku sampai takut ya kan Kak. Tapi ya kalau nggak dibuka takut tamu kan, takut ada orang yang minta tolong sama aku kan, biasanya gitu Kak. Kalau ada pasien kalau ada orang mau minta tolong jam berapa aja pasti gitu kan. Ya udah aku buka, ternyata ada.
lagi duduk Gimana? di teras rumah. Lagi duduk, dia duduk. Aku bilang, aku sampai teriak, udahlah Bu, aku udah datang ke rumah, aku udah tahu gitu kan, udah stop, gak usah gangguin lagi gitu. Tapi udah aku bilang gitu, dia hilang Kak, nggak ada. Aku nggak langsung masuk kan, waktu awal kan aku langsung masuk Kak. Ini yang kedua aku nggak langsung masuk. Aku diem di situ di pintu Kak, ngeliatin si ibu itu. Tapi Ibunya, tetap dia duduk gini, okay. gini duduk. Bu udah, Bu, aku bilang jangan ganggu terus, aku udah tahu gitu kan. Si ibunya tuh emang pengen pindah, nggak mau di situ. Ya udah aku diem aja. Bapak keluar, dia hilang Kak. Ya udah, ada apaan sih Teh? Itu Pak, ada lagi. Aku bilang gitu. Oh itu mah kalau nggak dipindahin, kata bapak kan nggak bisa ya, bapak gitu. Itu kalau nggak dipindahin, bapak juga tahu Teh, katanya bilangnya gitu. Bapak sering ngeliat, katanya bapak bilang gitu. Hah? Bapak. Si sosok ibu-ibu ini? Makanya bapak juga bingung itu siapa. Masalahnya nggak ada di apa sih, di kampung aku muka itu nggak ada Kak. Gitu. Tapi kok ada di depan rumah terus, ada apa gitu. Ternyata bapak baru tahu dari Teteh, katanya ternyata itu gitu. Terus gimana ya Pak? Ya itu mah harus dipindahin, kata bapak gitu. Oh, jadi kalau nggak dipindahin nggak tenang, nangis terus Kak. Itu kata dari pihak keluarganya aja, nangis terus. Oh, makamnya yang pengen harus dipindahin. Iya, jadi suaminya juga waktu itu bilang sama aku tuh, ya kan kalau dimindahin makam itu kan harus butuh biaya besar. Iya. Harus ada polisi juga, dievakuasi, ada alasannya gitu. Nggak asal dipindahin Kak. Soalnya kan udah bau bangke kalau gitu kan. Mendingan kalau mau pindah udah jadi tengkorak lah gitu. Kalau jadi tengkorak kan udah nggak bau lagi Kak. Kasarnya kan gitu. Karena itu permintaan ya? Permintaan. Oke. Lanjut Kak. Tuh. Nah udahlah tuh. Diceritain ke bapak semuanya udah dari awal pertama diteror sampai saat itu Kak. Singkat cerita aku masuk pagi lagi. Jam, kalau kata sudah mah apa ya? Kalau pagi itu apa sih waktunya setan itu berjemur lah kasarnya gitu Kak. Kalau kata orang Sunda. Aku juga nggak ngerti sih Kak. Ya udah, aku tuh lagi tiduran tuh Kak, karena nggak ada pasien ya. Itu buku nggak ada angin, nggak ada apa, gerak-gerak sendiri. Kayak kena kipas angin gimana sih Kak kalau buku kertas gitu Kak. Udah gitu, aku cuek lagi aja, udah aku tiduran aja gitu di kursi Kak, di meja-meja gitu, di meja di depan aku kan. Angin lagi ada lagi angin. Gak lama gelas pulpen itu jatuh semua. Ternyata si ibu itu lagi ada. Duduk di apa sih tempat tidur bersalin Kak, duduk gini Kak sambil kakinya duduk Kak. Itu lagi nggak ada pasien itu? Nggak ada. Lagi sepi banget itu. Sepi. Astagfirullah, aku nangis di situ Kak. Aku istighfar, ada apa lagi sih gitu, ada apa lagi gitu. Aku nelpon bapak kan, sudah kayak gitu, udah Teh berhenti aja, nggak benar katanya bilangnya gitu kan. Nah aku tuh ya udah deh Pak, ya udah. Aku tidur lagi tuh, karena kan bete ya Kak, nggak ada pasien gitu, ngapain gitu kan, nulis apaan, paling bikin laporan doang kan gitu kan. Bikin laporan udah selesai, ngapain lagi kan, udahlah tiduran. Mimpi Kak aku. Tapi sebentar mimpinya, tapi jelas. Apa tuh? Di ruangan bersalin itu juga sama. Ada ibu itu juga lagi sama, almarhum ibu ada juga Kak. Aku mimpinya, nggak lama sih mimpinya, cuman jelas gitu. Dia bilang, bersihin. Sambil nunjuk ke tempat bekas dia bersalin Kak. Nah, bersihin. Terus sampai 3 kali dia bilang bersihin. Aku kan kaget dong Kak. Aku bilang, bersihin apa ya? Mimpi kok sampai gini amat gitu. Tengah hari bolong kan gitu. Aku lihat lagi lah tuh. Aku minta tolong sama temen, sama OB juga Kak. Aku ya kan. Aku bilang, Aris kan. Tolongin aku yuk. Apaan Bu? Ayo kan kalau tempat kasur bersalin itu kan ada celah bolong-bolong gitu Kak. Nah, itu kan nggak, yang kita bersihin kan hanya atasnya aja, kasurnya aja kalau dilelap. Nah itu ternyata ada kayak dibilang darah, bukan darah gitu ya. Kayak daging gitu Kak. Dagingnya nyempil di situ, di besi kasur itu. Oh ada itu? Ada, pas dibersihin ada, tapi udah kering Kak. Terus? Udah kering. Aku bilang, coba Riz cek. Aku bilang gitu kan. Aku bilang ke si yang suka bersihin Kak.
Iya bu, ya udah bersihin. Kenapa bu? Coba bersihin, itu kasurnya dibuka, diangkat lah tuh kan. Terus aku lihat kan, dilihat-lihat. Oh iya bener, aku bilang. Ada itunya. Ternyata di balik si ibu itu pengen dipindahin makamnya, ternyata ada yang tertinggal juga di klinik, makanya dia nerol sama saya kan. Di tempat saya jaga. Okay. Jadi dia tuh minta tolong itu. Kalau aku kan penasarannya, makanya datang ke rumah juga ada unsur apa gitu kan. Aku tahu ceritaannya dari si keluarganya ternyata pengen pindah. Tapi ternyata unsurnya lain lagi. Kalau ke aku tuh dia minta tolongnya bersihin itu. Bekas dia ada. Terus gimana tuh pas si siapa namanya yang bersihin? Aris. Ya, si Mas Aris itu ngelihat ada. Iya dia nanya dulu, ada apaan sih bu? Katanya aku bilang, ya udah bersihin aja dulu di sela-selanya. Aku bilang angkat aja dulu itunya kasurnya. Ya udah deh bu, ya, bu. Tapi nggak ada pasien kan bu? Nggak ada, udah aman. Aku bilang kalau ada pasien juga ntar nelpon. Udahlah. Udah gitu diangkat lah kasurnya kak. Diangkat ada itu di situ. Nempel kak, jadi di selah besi sama kasur itu nempel jadi. Itu nggak tahu apa. Udah kering itu? Udah kering. Oke. Udah kering, mungkin pengen dibawa kali ya. Gitu. Udahlah tuh. Udah si Aris nanya gak itu apa bu? Iya nanya. Itu apa bu? Udah lo nggak usah tahu, aku bilang gitu kan. Ya udah aku simpen kan kak, aku tisuin, aku pakai kain kasa kan, aku simpen lah tuh. Udah beres, udah bersih tuh kak, udah selesai tuh, udah dirapiin lagi kasurnya. Semua udah bersih, udah rapi. Udah gitu aku kan kalau pulang itu jam 5 kak. Jam 5 sore. Kalau di das pagi. Pas waktu itu tuh aku nggak langsung pulang. Aku di situ dulu nungguin temen yang overshift. Aku tiduran lagi jadi aku di situ kak, karena emang satu hari itu nggak ada sama sekali pasien. Ada telepon kak, bunyi handphone aku bunyi. Ternyata ada telepon tapi dia nggak ngomong, cuman gitu doang. Aku dilihat nomornya, ditelepon lagi nggak bisa dihubungin, nggak tahu itu siapa, maksudnya mau apa gitu, nggak tahu. Ternyata pas ditungguin nggak ada telepon lagi. Pulang lah kan malam lah tuh. Pulang pas udah aku di perjalanan, aku ngerasa aneh kak. Aku kan bawa motor ya, kok berat banget. Pokoknya punggung tuh berat kak, berat banget. Aku aduh ini ada apaan ya, mungkin kecapean atau apa gitu kan. Aduh ya Allah, ternyata bapak lihat ada. Teh turun kata bapak pas aku sampai rumah ya kak. Sampai rumah bapak langsung bilang, teh cepetan turun gitu. Oh udah masuk gitu kan, udah sholat belum? Ya udah aku sholat dulu kata. Ambil wudhu kata bapak, sholat. Udah gitu bapak bilang, beratnya kata bilang gitu. Ikutin katanya bilang kayak gitu. Astagfirullahaladzim, masih ada aja gitu, ada apa sih? Nah udah tuh, udah sholat maghrib, udah sholat isya ya. Udah gitu malamnya ada lagi. Itu berturut-turut kak. Berturut-turut itu, cuma dikasih jeda beberapa hari doang itu aku amannya. Itu apa yang terjadi tuh malamnya? Nah terakhir tuh, itu terakhir kak, ada lagi dia. Oke. Terakhir. Jam 1 malam juga. Nah aku kan abis sholat isya langsung tidur kak. Atau kebangun lah tuh, kadang denger suara pintu juga sama ketok-ketok. Ya udah otomatis paling itu mah itu lagi kali gitu. Aku nggak berani buka luar tuh kak, karena aku pilihnya udah pasti itu. Nah aku bikin teh kak, aus kan gitu kan. Cara aku bikin teh tuh, habis makan tuh, udah bersih-bersih aku bikin teh tuh. Udah kayak gitu, pas aku bikin teh, kok aku ngelihat apa sih gelas gerak-gerak sendiri, gelas plastik gerak-gerak sendiri kak. Mungkin aku kecapean kali ya, mungkin karena aku mau tidur gitu, bangun tidur. Ya udah dah, aku kocek-kocek lagi tuh teh manis. Gerak lagi, udah aja aku penasaran ngambil handphone dong kak. Aku ngambil handphone, aku videoin. Aku videoin tuh, ternyata bener. Itu aslinya sebetulnya gelasnya ngelempar badan aku kak sampai ke tembok. Astagfirullah, aku lari dong kak. Videonya ada? Ada. Lihatnya sih mau bikin teh manis ya, tapi mau lihat begini ya Allah. Gak lama, pas aku mau minum juga aku ngelihat
ada si ibu itu lagi juga sama. Udah selesai itu, aku bangun itu bau apa ya, kayak bau kamper gitu Kak. Kayak bau kamper itu nyengat banget bau kamper. Aku kata orang-orang zaman baheula mah gitu ya Kak, bilangnya kalau bau kamper gitu tuh pocong katanya. Gitulah, pocong. Nah udah kayak gitu, aku keluar dong. Pas aku mau masuk ke dapur lagi, ada si ibu itu lagi berdiri di sebelah kulkas dapur. Ada di situ. Sedangkan aku kalau mau minum kan ngelewatin badan dia dulu Kak. Aku kan setengah takut ya. Ada lagi aja sih ibu, astagfirullah. Aku sampai istighfar. Aku nggak berani nengok Kak. Aku nggak berani nengok si ibu itu, nggak berani aku sama sekali. Aku minum aja, pas aku teriak, udah bu, aku teriak, bener teriak itu Kak. Udah bu, udah aku ngambil minum, nggak ada si ibunya. Dengan baju yang sama. Tapi ngadepnya ke belakang, di sebelah kulkas. Pengalaman apa ya? Pengalaman kerja yang paling nggak bisa dilupain Kak. Oke, berarti yang terakhir itu udah diteror mulu nih ya? Padahal udah dibersihin Kak. Padahal udah dibersihin. Iya. Kenapa Kak Feby masih diteror nih? Ada yang belum aku kasih Kak. Maksudnya? Iya itu, yang aku temuin di kasur. Daging itu. Belum aku kasih. Makanya aku mikirnya, jadi aku punya pikiran, mungkin si ibu ini masih datang karena belum dikasih gitu, pikiran aku ya Kak. Emang belum dibuang? Enggak aku buang. Enggak, aku bungkus pakai kain kasa, aku taruh di laci. Di laci klinik? Di laci klinik. Buset, terus? Nah pas udah kejadian malam itu Kak, itu karena aku punya pikiran itu ya Kak ya, mungkin karena itu. Aku langsung kasih Kak, aku datang lagi ke rumah si ibu almarhum itu, ke rumah mertuanya aku kasih. Terus udah gitu, aku datang lagi ke rumahnya, aku kasih itu. Ibu kata aku datang, Assalamualaikum. Terus datanglah tuh suaminya yang buka, lagi gendong anaknya juga Kak. Ih ibu ada apa lagi kesini? Enggak, saya mau nitip ini aja, Kak bilang gitu kan. Oh iya sok atuh masuk dulu, masuklah kan, masuk. Aku jelasin. Waktu pas saya kerja siang, mimpi Pak saya. Mimpi apa lagi Bu? Iya saya mimpi, katanya tolong bersihin. Aku juga bingung bersihin apa, ternyata minta dibersihin kasur. Aku bilang gitu kan. Emang ada apa? Aku kasih langsung ya Kak gitu kan. Aku ini ternyata ada ini Pak. Ini apa? Nggak tahu saya juga gitu kan. Kalau darah kan dia pasti hilang dong Kak. Ini kayak daging tapi nggak tahu daging apa gitu. Ini apa Bu? Coba deh Bapak buka. Aku bilang gitu kan. Dibuka kok ini apa Bu? Katanya. Nggak tahu saya juga. Gitu. Saya taunya itu dari situ aja gitu. Udahlah tuh udah. Pas aku kasih si gumpalan itu Kak, aku bilang ini apa ya, kata mertuanya, ada apa lagi Bu, dia baru datang Kak, baru datang dia. Aku jelasin kan, ada apa lagi Bu? Iya Bu, kemarin kan pas saya dinas pagi, saya tuh mimpi, udah jelasin lah tuh kan sama saya Kak. Terus mimpi apa? Iya katanya si ibu almarhum tuh bilang, katanya sambil nunjuk ke kasur, bersihin gitu doang. Terus ada apa teh katanya. Iya terus itu aku nemu ini Bu, ada ini daging ini. Astagfirullahaladzim katanya bilangnya gitu. Ternyata apa Kak? Ternyata itu tuh jadi rahim gitu Kak, dari rahim. Si ibu tuh ikut keluar. Sobek gitu Kak. Sobek? Iya ternyata itu. Dalamnya tuh ya? Iya. Tahu dari mana ini Kak? Jadi si ibunya itu ke bawah mimpi terus Kak, sakit katanya bilang, sakit ke si ibu mertuanya. Oke, mertuanya dimimpin juga. Sakit kata sambil megangin perut, sakit gitu. Ternyata mungkin itu Kak, jadi sobekan dari itu Kak. Makanya yang mungkin ya kayak penyebab dari pendarahan tuh mungkin itu bisa jadi. Oh, di mimpi itu mertuanya dikasih tahu? Iya, kemimpiin juga. Mimpi bahwa juga. Itu dari dalam? Iya, sakit sambil nangis, katanya sakit gitu, minta tolong. Mungkin itu yang ketinggalan Kak. Iya, oke. Aku terus sampai bilang gini, coba deh Bu, syukuran lagi. Iya Neng, setiap hari juga syukuran, katanya sampai di sini 40 hari, katanya bilangnya gitu kan. Masih berlanjut, katanya. Oh iya Bu, syukur deh kalau gitu. Udah kayak gitu aku udah kasih, Bu doain ya mudah-mudahan nggak ada lagi si ibunya ini, kan udah ditemuin gitu.
Cina, iya Neng, didoain sama ibu, katanya mudah-mudahan si almarhum nggak ada datang lagi, katanya gitu kan. Terus udah kayak gitu, pulang lah kan Kak, aku pulang dong. Nah udah kayak gitu, pas terakhirnya itu, aku besoknya masuk pagi lagi. Singkat cerita aku masuk pagi lagi besoknya. Udah aku selesai itu aku pulang, udah besoknya aku masuk pagi. Nah, aku dapat cerita dari teman aku Kak. Dia teman aku yang mau pulang, habis dinas malam dia pulang pagi dong. Dia ngelihat laci buka-buka sendiri waktu itu katanya. Waktu sebelum itu diambil. Kan dinas malam Kak. Iya. Kan malam otomatis ada di situ. Iya, Ya Allah merinding. Di situ dia buka sendiri. Gebrek buka sendiri itu lacinya Kak. Itu laci yang nyimpen itu yang ya? nyimpen di situ dia dia nggak tahu aku nyimpen itu di situ. Kalau aku ceritain mungkin dia takut ya Kak ya. Gitu. Wah gila sih. Karena gak dikasih berarti bener Kak. Kenapa dia minta tolong sama aku ke satu, mungkin dia tahu aku dinasnya di ruangan itu gitu kan. Dia minta tolongnya sama siapa lagi kan gitu. Iya. Gitu. Pada saat itu mungkin lagi ibaratnya lagi sial nih Kak Iya, Feby lagi apes. kena dinas malam, dia lagi ngunjungin di dinas malam. Lagi nyari mungkin gitu Kak. Lagi nyari-nyari gitu, potongan sih, itu kali gitu Kak. Itu pengalaman seumur hidup Kak. Baru ngalamin. Mungkin kalau di rumah sakit, di klinik kejadian kayak apa sih, kayak orang nyerupain kita itu udah nggak aneh Kak, tapi itu beda lagi Kak sampai ke rumah. Ini kasusnya serem banget karena udah ngelahirin paginya tapi iya. Dan udah dinyatakan meninggal malah ya. Udah nggak tertolong ke rumah sakit juga. Karena kan itu udah dirujuk. Malamnya itu malah ini datang ya. Datang minta tolong padahal dia bukan minta tolong mau lahiran. Dia minta tolong dicariin bekas itunya, serpihannya. Gitu Kak. Soalnya bau amis banget sih pas aku masuk malam pertama itu Kak. Oke. Tapi kronologi dari temen nih yang bantu ibu itu lahiran pas paginya itu kayak gimana sih? Iya, jadi dia tuh bilangnya gimana ya? Jadi si ibu itu kan awalnya ya Kak, awalnya dia tuh datang sama keluarganya. Datang tuh pembukaan 6, pembukaan 7. Nah, itu jam berapa tuh dia datang? Jam 7.30. Setengah 8 pagi? Ya, Oke. Diperiksa pinggul dalam lah tuh sama teman saya Bidan Mirna kan. Periksa pinggul dalam. Nggak lama, selang beberapa menit langsung pembukaan lengkap Kak. Oke. Nah, udah gitu nggak lama, kalau udah pembukaan lengkap gitu kan udah nggak ketahan, lahiran langsung. Sedangkan dengan posisi kita belum siap apa-apa, gitu, belum siap apa-apa, alat-alat aja belum kita siapin gitu di tempat ruang bersalin Kak. Nah pas udah lahiran, udah tuh selamat kan, masih belum nggak ada kejadian apa-apa, belum. Udah nggak lama, selang beberapa menit langsung pendarahan. Ibunya. Soalnya kan di tempat kita itu alat-alatnya kan nggak selengkap seperti di rumah sakit Kak. Nah nelpon lah tuh kan ke rumah sakit yang lain yang terbesar lah gitu khusus bersalin, nggak ketolong Kak. Ambulannya belum datang aja udah nggak bisa ketolong lagi. Oh bahkan sebelum ambulannya datang? Iya. Udah meninggal dunia? Udah dibawa aja, tapi sempet dibawa ke rumah sakit sih. Dibawa ke rumah sakit dulu karena kan belum keluar. Iya. Gitu. Jadi dioperasi dulu. Tapi bayinya selamat ya? Alhamdulillah sih kalau bayinya mah sehat. Cowok cewek? Cowok. Tapi semoga setelah kejadian ini ya almarhumah udah tenang ya. Udah tenang sih. Oke. Tapi nggak tahu juga sih Kak. Soalnya kan itu kan belum dipindahin, dia mintanya kan dipindahin. Aduh. Iya. Yang setahu aku kan dia neror sama aku tuh karena ada serpihan itu. Tapi nggak tahu kalau dari keluarganya. Iya. Sebenarnya keluarganya juga tadi udah sempet cerita juga. Sudah sempet cerita, iya. Pasti banyak sih. Cerita. Cuman ya gimana J, produser JJ apakah bisa mengundang? Insya Allah ya. Oke. Karena ini epic sih ceritanya sih. Nah kalau untuk temennya Kak Feby ini yang nolongin apalagi ya, yang nolongin almarhumah itu sempat kena teror gangguan? Enggak sama sekali Kak. Padahal dia yang ngurusin, yang dia bersihin, dia yang ngurusin bayinya, tapi dia nggak datang sama sekali ke teman aku, ke Bidan Mirna itu. Enggak, malah lebih etasnya ke aku doang.
Makanya aku ceritain tuh, setelah kejadian itu aku cerita ke dianya kan. Kalau gue tuh diteror gini gitu kan. Udah beberapa hari ini gue diteror gitu. Terus aku ceritain masalah aku nemu daging itu Kak di kasur. Katanya gini, apa sih? Oh pantesan katanya. Gue tuh setiap datang ke ruangan ini tuh bawaannya nggak enak. Katanya bilang kayak gitu. Oh, paling gitu doang dia. Gitu doang, bawaannya nggak enak. Bawa anjir terus katanya. Ada lahiran nggak ada yang lahiran juga gitu. Kok lu bisa sih katanya bilang kayak gitu kan. Gue bilang ya gimana lagi, udah resiko kita kerja kan. Iya. Gimana lagi gitu. Gitu doang sih kalau temen yang nolongin pas ibu itu belum gitu Kak. Tapi masih kerja Kak Feby? Masih kerja tapi udah nggak di situ Kak. Udah nggak di situ. Udah pas kejadian itu aku langsung resign. Berapa bulan atau berapa hari setelah kejadian itu resign? Resign ya. Udah pas akhir bulan sih. Akhir bulan Akhir ya? bulan ya kan pas, sayang Kak. Pas mau gajian. Gajian. Sudah biasa ya kan? Iya. Nah, aku masih penasaran nih sama keluarganya sih sebenarnya. Kalau dari suami sama mertuanya ini kan juga pernah digangguin ya? Iya pernah. Lewat mimpi ya? Mimpi Tapi pernah nggak dia ngelihat sosoknya langsung? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Pernah. Ada di sebelah si bayinya itu Kak. Si bayi itu nggak apa ya, nggak berhenti nangis. Terus suaminya lihat ada. Jadi pernah tuh ya? Pernah, tapi cuma satu kali doang. Satu kali. Ngeliat, mungkin dia pengen ngeliat, mungkin pengen ngeliatin ke suaminya bahwa ada gitu di sini gitu. Ya, mungkin. Ada di sebelah bayinya Kak. Di sebelah bayinya ya? Ya sebelah bayi. Oke, ini sebelum ditutup Kak Feby, mungkin Kak Feby mau kasih pesan ke teman-teman gitu tentang kisah yang terjadi sama Kak Feby gitu. Kita tuh apa ya, kalau kerja itu mungkin harus banyak-banyak istighfar juga, mungkin kalau mungkin ibu yang lahiran gitu ya kayak harus apa ya dari pertolongannya juga kita harus benar-benar terjamin juga lah gitu Kak. Gimana caranya supaya kita juga sebagai orang pekerja enggak digentayangin sama kayak begituan ya, kayak nggak ada yang mau juga ya. Gitulah, maksudnya hati-hatilah intinya gitu. Oke, kalau gitu ini gue ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk saksikan Lentar Malam di setiap hari Minggu, Rabu, dan juga Jumat di jam 9 malam guys. Jangan sampai lewat guys. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Kak Feby terima kasih udah datang ke Lentar Malam. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Kak Feby izin pamit. Bye.